Harapannya mulai mengontrol tekanan darahnya dengan berobat ke dokter, yang kedua mengatur pola istirahatnya, terutama di sela-sela tadi itu mengatur pola dietnya, misalnya dengan membatasi konsumsi garam ataupun daging merah seperti yang kita sudah pernah. Ketiga, mulai dicoba mengkonsumsi obat darah dan yang lain tetap tidak bisa ada rekomendasi dari kode etik itu kita lakukan walaupun cuma ada satu yang menjadi masalah seperti itu. Contohnya bisa. Udah donor aja Pak. Tetap menerapkan protokol 3M kita. Sebagai satu indikator dari Komisi Kesehatan beliau. Dan pemirsa kita masih saksikan bersama Bapak dari Kontrol dan Koordinator Bapak Letkol JZI Zamroni Exos telah melakukan pemeriksaan tekanan darah. Pemirsa, kita saksikan bersama Bapak dari 0402 dan Covid ini juga masih ada pengumuman satu indikator di mana tekanan darah sudah melewati batas batas yaitu 140/90. Itu batas normal dari tekanan. Bapak Haji Muhammad Jafar Shadiq setelah tadi dari meja 1 untuk kedatangan verifikasi, sekarang dia tengah berada di meja untuk dilakukan pemeriksaan tensi darah oleh tekanan darah. Hasil dari observasi, maksudnya hasil dari screening, dia juga tidak menemukan beberapa indikator untuk bisa dilaksanakan vaksinasi COVID-19 pada hari ini. Dan kita saksikan bersama masyarakat Kabupaten Polri. Dan kami sampaikan kembali pemirsa bahwasannya penerima vaksin pada hari ini 14 hari ke depan akan dilakukan kiri oleh petugas penyuntik pada hari ini yaitu Dr. Johannes Lee, dokter dari Rumah Sakit Umum Kairagung. Kita saksikan bersama. Baik, alhamdulillah. Memang dari awal sejak datang ke sini memang sudah bersedia dan siap divaksin ya Pak ya? Saya sudah dari tanggal 14 lalu ya, sudah saya posting bahwa saya siap untuk divaksinasi. Alhamdulillah, tepuk tangan Bapak dan Bapak dan akan diserahkan kartu tanda sudah divaksin. Kartu tanda sudah divaksin ini dari Rumah Sakit Umum Kairagung secara resmi ya, Bapak dari 0402 dan Komunitas ini sudah divaksin hari ini dan 14 hari ke depan Bapak kita akan melaksanakan vaksin kembali. Boleh disampaikan Bapak? Oh ya, saya Letnan Kolonel Kobzani Zamroni, Komandan Kodim 0402 OKI. Saya sudah divaksin dan aman serta imun. Sudah aman dan imun, tapi tetap harus menerapkan protokol kesehatan ya. Setelah divaksin 30 menit konsultasi sampai sekarang belum ada. Alhamdulillah aman dan teruji pastinya. Jadi mungkin bisa di saya mau tanya sedikit Bapak bagaimana rasanya ketika akan divaksin Pak? Ya, terima kasih kepada seluruh pimpinan di Kabupaten Kabupaten
Bapak Ibu, Bapak Ketua DPRD, dan kemudian dari seluruh masyarakat para ibu. Tadi saya sudah divaksin, ya tentu sebelum divaksin tegang ya, karena berbagai isu yang berkembang sebelumnya. Tetapi setelah saya membaca hasil kesimpulan ilmiah dari BPOM yang menyatakan aman, vaksin ini untuk disuntikan untuk mencegah dan menanggulangi virus COVID-19. Kemudian dari ini yang menyatakan halal, saya bismillah. Saya mengikuti anjuran pemerintah untuk vaksin, dan setelah divaksin saya merasakan aman dan tidak ada gejala-gejala yang tidak normal setelah saya divaksin. Seperti itu. Langsung testimoni dari Bapak Fajari Odongkora, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk masyarakat Bapak terkait semua? Ya, pesan saya pada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Kepulauan Riau untuk meyakini anjuran pemerintah pusat maupun kabupaten untuk semua masyarakat dapat divaksin sehingga mempunyai tambahan antibodi untuk menghindari dan menanggulangi dan menciptakan kesehatan pada diri kita masing-masing terhadap penyebaran virus COVID-19. Selamat pagi kawan-kawan, rekan-rekan wartawan. Jadi hari ini Kabupaten Ogan Komering Ilir serentak dilaksanakan vaksinasi untuk tenaga medis dan Forkopimda yang menjadi penerima vaksin sebagai inisiatornya lah, sebagai apa namanya, daerah pertama, orang pertama yang dilaksanakan untuk divaksinasi. Jadi kita segenap Forkopimda dan tokoh masyarakat, Bupati, Kapolres, Dandim, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Kemenak, itu dilaksanakan pemeriksaan. Nah, kita hari ini seharusnya kita tanggal 14 mengikuti himbauan serempak di seluruh Indonesia. Namun tenaga medis kita perlu itu dilaksanakan, diberikan pembelajaran bagaimana untuk memvaksin daripada pasien. Jadi namanya vaksinator. Nah, vaksinator baru selesai dan mereka sudah selesai, kita tanggal 18 ini dan segera dilaksanakan vaksinasi untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, tadi kita sudah melakukan serempak, kita datang sama-sama semuanya ini dan dilakukan suatu skenario, suatu tanya jawab tentang rekam jejak ya, medis kesehatan daripada calon-calon vaksinator ini. Nah, saya, Pak Dandim, semuanya kena. Dan alhamdulillah ya, saya di samping sangat agak kecewa juga itu, saya sudah siap itu, saya sudah siapkan baju lengan pendek itu untuk dilaksanakan vaksinasi. Tapi ternyata begitu diwawancara, begitu semuanya bagus, tapi ketika dicek ada satu yang membuat saya gagal, itu adalah tensi darahnya. Tensi darah itu 200/110. Itu rasa-rasanya nggak percaya. Memang saya bermain itu di 160/95 biasanya itu. Tapi hari ini saya 200 gitu kan ya. Nah, jadi diulang lagi 180
2/109. Nah, itu masih di atas ambang yang diizinkan untuk dilaksanakan vaksinasi. Saya sempat tentunya ini untuk saya siap meskipun kondisi saya tensi saya tinggi, saya siap. Namun tentunya dokter punya kode etik tersendiri, dia tidak mau mengambil resiko itu sehingga mereka tidak mengizinkan saya dan itu sangat disayangkan juga. Ya. Nah, jadi dilanjutkan dengan Forkopimda Pak Kapolres tidak bisa dilaksanakan semuanya bagus, tapi beliau pernah mengalami positif terkonfirmasi C19. Nah, jadi dia juga tidak diizinkan untuk dilaksanakan vaksin. Pak Wagub semuanya bagus, tapi satu dia mempunyai suatu rekam jejak sampai sekarang ini sesak napas, asma. Jadi itu pun tidak diizinkan sama dokter. Pak Pengadilan pun dilakukan, semuanya bagus semua. Dia kan jejak rekam kesehatannya semuanya fit bagus, tapi Pak PN juga pernah terkonfirmasi C19 juga, jadi tidak diizinkan. Balik ke Ketua DPR, Ketua DPR juga dilaksanakan. Ternyata tensinya tinggi, semuanya jejamnya bagus, kesehatannya bagus, tidak ada riwayat penyakit, tapi tensinya juga 150/96. Itu juga tidak diizinkan sama dokter. Ya, kami sudah siap tentunya. Pak Dandim pertama dilakukan screening dan dilakukan tensi. Ya, tensinya ini 130 dan beliau sedang dilakukan vaksinasi. Nah, sekarang ini Pak Dandim yang lolos di sininya ini untuk vaksinasi. Ya, saya juga sempat kaget juga, waduh, jangan-jangan kita Forkopimda ini nggak ada semua yang mewakilin. Ternyata Pak Dandim yang mewakilinnya ini untuk di sininya ini. Nah, Pak PM juga, Pengadilan Agama juga, itu tensinya tinggi juga, tidak diizinkan juga. Nah, jadi semuanya kami sangat menyesalkan ini, namun tentunya ini itu dokter mengambil kesimpulan yang terbaik bagi kita. Nah, untuk ini saya juga menghimbau kepada kita, ya, kita ada 6.000 vaksin ya, 6.400 vaksin yang siap tentunya hari ini dilaksanakan kepada frontier-frontier yang akan dilaksanakan vaksinasi, yang diutamakan adalah petugas kesehatan dan juga 32 puskesmas di seluruh Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi itu press release dari kita sebagai sebagai perdananya COVID-19 ini untuk dilaksanakan vaksinasi. Oke. Protokol sehat tetap dijaga, bahwa tetap pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, tetap cuci tangan, dan kita doakan proses vaksinasi ini cepat terselesaikan. Karena kita juga maklum dengan penduduk kita yang sangat banyak, tentu menjadi persoalan sendiri bagi pemerintah untuk memvaksinasi seluruh masyarakat Indonesia ini. Tapi kita doa, kita percaya dengan pemerintah dapat mengatasi itu. Pak, banyak sekali berseliweran berita-berita bahwa vaksin ini banyak hoax, maksud kita juga yang mempengaruhi nantinya berkaitan dengan suksesnya pelaksanaan vaksinasi ini. Dari DPR sendiri gimana, Pak? Begini, saya pikir kita sampai saat ini harus percaya dengan pemerintah. Oke. Yang paling penting poinnya, tidak mungkin pemerintah akan menyusahkan rakyatnya. Apalagi yang pertama ini diberikan kepada nakes dan pejabat publik. Apa mungkin pemerintah akan menghabiskan semua tenaga nakes? Siapa nanti yang merawat masyarakat? Seperti itu kan. Dan kemudian apa mungkin pemerintah mau membunuh rakyatnya sendiri? Gitu. Jadi semua harus kita percayakan. Insya Allah pemerintah sudah berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.